Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah hasil best practice mata pelajaran sejarah Indonesia. Perkenalkan, nama saya Eka Fitrianingsih, guru sejarah Indonesia kelas 12 dari SMA Islam Nur Fikri Boarding School Lembang. Pada pelaksanaan best practice kali ini dilaksanakan pada 2 tahap, yakni 10 Agustus 2023 dan 5 September 2023. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan 3 kombinasi model pembelajaran yang saya gunakan. Pertama, discovery learning, problem based learning, project based learning. Yang ketiganya terintegrasikan dengan pendidikan sosial emosional dan diferensiasi pembelajaran. Yang menjadi tujuan pembelajaran pada saat ini adalah: satu, meningkatkan motivasi belajar siswa; yang kedua, meningkatkan hasil belajar siswa melalui kegiatan membaca dan menghasilkan produk; yang ketiga, meningkatkan konsep berpikir dari abstrak menuju konkret serta mampu menemukan dan analisis sebuah peristiwa dari tekstual menuju kontekstual yang bersifat kompleks. Adapun yang menjadi latar belakang adalah selama proses pembelajaran, siswa terlihat tidak antusias pada proses pengajaran guru yang masih satu arah atau teacher center, sehingga siswa merasa jenuh dan bosan terhadap pelajaran sejarah. Yang kedua, materi yang disampaikan selama ini cenderung sekedar hafalan, bukan berupa kegiatan pembelajaran yang melakukan analisa suatu peristiwa. Yang ketiga, kurangnya stimulus pada siswa sehingga munculnya kemampuan bernalar kritis siswa secara konseptual, abstrak menuju konkret serta pembelajaran yang bermakna. Lalu, minimnya minat baca siswa terhadap peristiwa baik secara tekstual maupun kontekstual yang berakhir pada rendahnya pencapaian hasil belajar siswa. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka saya melakukan praktik baik ini dengan mengkombinasikan 3 model pembelajaran, yakni discovery learning, problem based learning, project based learning. Yang ketiganya terintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pendidikan sosial emosional. Kemudian, pembelajaran ini juga saya padukan dengan media teknologi, pedagogical, content, knowledge, atau biasa disebut dengan TPEK untuk materi disintegrasi bangsa dan upaya menghadapinya. Manfaat dari best practice ini bagi siswa dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan hasil belajar pada materi disintegrasi dan upaya untuk menghadapinya. Yang kedua, meningkatkan berpikir analisa dari abstrak peristiwa masa lalu menuju konkret fakta saat ini melalui rekonstruksi peristiwa secara tekstual menuju kontekstual. Kemudian membentuk kebiasaan baik berupa peningkatan aktivitas membaca. Sedangkan bagi guru sendiri dapat menyajikan materi pembelajaran yang berorientasi kepada siswa atau student center, dapat membentuk pembiasaan proses pembelajaran HOTS melalui kegiatan literasi yang berujung pada proses evaluasi HOTS. Sedangkan bagi sekolah dapat meningkatkan kualitas standar mutu pendidikan dengan indikator hasilnya pada pencapaian hasil belajar siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran dengan inovasi model pembelajaran yang bervariatif. Tantangan dalam melakukan best practice ini, yang pertama, pola pembelajaran yang terbiasa dengan teacher center, di mana guru dominan dalam menerangkan materi, sehingga siswa lebih banyak diam dalam proses belajar. Yang kedua, siswa kesulitan dalam menganalisa peristiwa melalui kegiatan membaca secara berkala, seperti menemukan penyebab suatu peristiwa sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa memahami materi secara komprehensif yang di akhir pembelajaran menghasilkan produk berbasis digital. Yang ketiga, daya dukung media digital yang terbatas jumlahnya sehingga upaya menyajikan produk pun secara digital terbatas yang dilakukan per kelompok saja. Langkah aksi nyata dalam perbaikan yang saya lakukan dengan menerapkan model pembelajaran 3 kombinasi problem based learning, project based learning, serta discovery learning. Adapun sintak-sintaknya adalah: pertama, penentuan orientasi belajar, pengorganisasian peserta didik dalam belajar, bimbingan kelompok atau individu yang dilakukan oleh guru, serta publikasi hasil karya siswa, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi secara kompleks dan refleksi kegiatan pembelajaran.
Aksi pertama yang saya lakukan di dalam kelas, pertama, pembelajaran dimulai dengan memberikan media digital kepada siswa untuk mencari informasi yang terjadi pada hari ini. Tujuannya adalah untuk membuka pelajaran agar mereka terbuka terhadap informasi dunia luar. Setelah itu, kegiatan dibuka dengan salam memastikan semua belajar, berdoa dipimpin oleh salah satu siswa. Guru juga mengecek kehadiran siswa dengan melakukan presensi satu persatu, memastikan semuanya hadir. Yang ketiga, guru mengupayakan situasi belajar di kelas kondusif dan siap belajar, di mana perhatian semua tertuju kepada guru di depan kelas. Setelah semuanya siap, maka guru melanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran melalui slide presentasi, kemudian melakukan apresiasi materi yang telah lalu dikaitkan dengan fakta kekinian, lalu memberikan pertanyaan pemantik, serta penyampaian materi secara umum. Langkah kedua, orientasi peserta didik pada masalah. Penerapan model pembelajaran kombinasi problem-based learning, project-based learning, dan discovery learning, di mana siswa melakukan analisa sebab akibat dalam sebuah peristiwa melalui kegiatan membaca secara berkelompok. Kemudian siswa dibagi ke dalam 4 kelompok, kemudian siswa diminta untuk mengamati, mencermati petunjuk kerja dalam sebuah LKPD yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, siswa melakukan aktivitas membaca artikel yang kemudian siswa melakukan analisa dengan menemukan pokok bahasan permasalahan materi. Langkah selanjutnya, guru mengorganisasikan siswa dalam belajar. Melalui kegiatan diskusi, siswa bersama dalam kelompok membahas permasalahan yang diberikan, lalu siswa dikelompokkan secara random yang sudah dikategorikan berdasarkan gaya belajarnya. Disinilah letak pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru melakukan Di sini guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses terletak pada guru memberikan ruang kepada siswa agar bisa memilih teman sebayanya sesuai dengan minatnya atau berdasarkan hasil gaya belajar yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian, siswa menyelesaikan LKPD dan menyajikan sesuai dengan minat mereka yang disesuaikan dengan keinginan mereka. Bisa disajikan melalui poster digital, tulisan, lisan yang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Disinilah letak pembelajaran diferensiasi yang berorientasi pada hasil produk siswa. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh guru adalah membimbing pengalaman belajar secara berkelompok atau individu. Selama kegiatan berdiskusi, guru berperan sebagai fasilitator dengan melakukan aktivitas berkeliling, melakukan pengamatan secara menyeluruh, memberikan bimbingan apabila terdapat kendala dalam menyelesaikan LKPD yang diberikan. Di sini guru juga memantau jalannya proses belajar mandiri mereka, yaitu dalam melakukan diskusi kelompok. Dan yang terakhir adalah siswa melakukan penyajian hasil karya. Setiap kelompok mendapatkan kesempatan menyajikan hasil kerja kelompok mereka, yakni menampilkan karya digital mereka dan mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan tema yang berbeda dari kelompok yang lain. Evaluasi kompleksitas. Pada sesi ini, guru mengarahkan menggiring siswa bernalar kritis pada sebuah proses pengambilan kesimpulan akhir dari materi disintegrasi bangsa dan upaya untuk menghadapinya. Kemudian guru juga menyisipkan nilai visi sekolah berupa karakter kepemimpinan melalui salah satu tokoh integrasi bangsa yang dapat dijadikan teladan oleh siapa saja. Disinilah guru berusaha untuk menghadirkan pembelajaran yang bermakna, tidak hanya berorientasi pada hasil belajar secara kognitif saja. Dan yang terakhir, evaluasi yang dilakukan itu adalah mengukur pemahaman siswa dengan membuat kuis yang sesuai dengan materi disintegrasi bangsa dan upaya untuk menghadapinya. Adapun refleksi pembelajaran yang saya lakukan, ini dilakukan oleh dua. Yang pertama dilakukan oleh guru dan yang kedua dilakukan oleh siswa.
Refleksi yang dilakukan oleh siswa adalah lebih kepada bagaimana siswa merasakan bahwa materi yang disampaikan oleh guru mudah dipahami, kemudian materi yang disampaikan ini lebih menantang, kemudian melatih bernalar kritis, analisa, dan menyimpulkan sebuah peristiwa. Setelah itu, siswa juga diajak berpikir tekstual dan kontekstual. Memang dalam penggunaan model problem based learning, project based learning, dan discovery learning ini membutuhkan waktu yang lebih lama dari biasanya. Sedangkan refleksi bagi guru sendiri, yang pertama, guru sudah melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi baik secara konten, proses, dan produk. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, karakter ini dimunculkan disesuaikan dengan kondisi siswa dan kondisi materi yang akan disampaikan oleh guru. Kemudian, guru melakukan internalisasi visi sekolah dengan menyelipkan nilai kepemimpinan pada sesi akhir evaluasi sehingga siswa kelas 12 menutup akhir pembelajaran yang diikat oleh keteladanan dalam tokoh integrasi bangsa yang sejalan dengan Islam. Terakhir, guru mengimplementasikan pendidikan sosial emosional dengan menitik beratkan pada mengucapkan kalimat thayyibah, memberikan stimulus kebebasan berargumentasi, memberikan ruang untuk membuat keputusan, serta mendelegasikan penilaian sikap rekan sebaya pada kerja kelompok. Selain itu, hasil observasi yang dilakukan selama pembelajaran yang dilakukan oleh guru, yang pertama, 90% siswa aktif pada saat pembelajaran, yakni meningkatnya kemampuan literasi melalui kegiatan pemecahan masalah, menemukan penyebab suatu peristiwa, menyajikan sebuah karya. Yang kedua, indikator berpikir nalar kritis dari tekstual menuju kontekstual, kemampuan berargumentasi baik lisan atau tulisan meningkat 80% dengan rentang nilai 85 hingga 100. Yang ketiga, indikator kognitif secara keseluruhan siswa menjawab benar adalah 90% dengan rata-rata nilai 85 hingga 90 dinilai sangat baik. Sedangkan indikator afektif atau penilaian sikap secara keseluruhan siswa terlibat aktif adalah 95% dengan rata-rata nilai 90 hingga 100 sangat baik. Yang menjadi indikator penilaian sikap adalah yang pertama, siswa bersikap jujur, siswa disiplin, siswa mampu berkolaborasi, kemudian siswa mampu menunjukkan sikap kepemimpinan pada masa mengerjakan kerja kelompok. Dari hasil best practice yang saya lakukan, dapat disimpulkan dengan menggunakan media atau model pembelajaran discovery learning, problem based learning, serta project based learning yang saya integrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pendidikan sosial emosional, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa meningkat, yang kedua hasil belajar siswa meningkat, yang ketiga siswa mampu berpikir kritis, analitis, dan berkarakter. Nah, demikianlah best practice yang saya lakukan pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Saya Eka Fitrianingsih Kurniawati. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.